Kalau gue pribadi sih dari ini nggak mau jadi guru ya, karena jujur aja nih bang, gue nggak mau gitu dapat murid jadi guru yang muridnya tuh kayak gue, bener. Halo, nama gue Nabil, pekerjaan gue mahasiswa, saat ini umur gue 20 tahun. Nama Muhammad Abian Davi, biasa dipanggil Dape, umur 17 tahun, pekerjaan mahasiswa. Nama gue Iban, umur 17, sekarang maba Al-Azhar. Nama saya Muhammad Ikhlasul Amal, saya mahasiswa berumur 20 tahun. Halo, nama gue Hanifah, umurnya 21, pekerjaan gue mahasiswa. Nama gue Alvin, umur gue 17 menuju 18, kerjaan gue sekarang jadi mahasiswa baru. Sekarang lagi belajar di institusi swasta atau negeri? Gue kebetulan negeri, alhamdulillah. Gue baru masuk kampus swasta. Swasta. Saya belajar di institusi swasta, bukan lagi malah tapi dari kecil gue swasta. Swasta. Mana yang paling penting, ilmu atau ijazah? Jasa lah sekarang mah, gila deh. Ilmu sih. Sebetulnya ilmu sih ya, soalnya kalau buat ijazah tuh kan hanya buat akses kemana-mana gitu, misalkan kayak pekerjaan segala macam. Ilmu tuh lebih kepake buat entarnya. Gak tahu ilmu atau ijazah, ilmu sih. Gue gak terlalu mikir pekerjaan soalnya. Kalau ijazah kan biasanya buat pekerjaan, intinya itu. Paling penting ilmu sih. Karena kalau misalkan kayak ijazah doang, maksudnya buat apa gitu loh, lo ngejar cuma buat ijazah doang tapi nggak dapet ilmunya. Selain pengelolanya, menurut lo apa perbedaan belajar di swasta dengan negeri? Pengalaman gue nggak ada sih untuk keduanya, soalnya gue baru pertama kali di swasta. Maksudnya gue cuma baru di swasta doang untuk kuliah. Mungkin bedanya sih, kalau negeri lebih banyak gitu ya orangnya. Ternyata kalau kata guru BK gue sih ya, kalau misalnya lu punya lebih ini, lu mending swasta. Gue sendiri, gue belum pernah menyentuh ranah negeri. Karena gue dari gue kecil sampai sekarang, gue masuknya swasta. Mungkin lebih ke fasilitas kali ya, kalau swasta mungkin fasilitas lebih lengkap, cuman ya emang harga lebih mahal gitu. Kalau untuk negeri, mungkin kurikulumnya lebih bagus, cuman kenapa orang-orang pada milih negeri ya mungkin karena harganya yang jauh lebih efisien sih. Itu adalah lingkungannya yang pasti. Ketika lo di negeri itu lebih terpolarisasi, dan di swasta tuh kayaknya nggak begitu terpolarisasi sih menurut gue itu. Nggak ada sih, kayak ya udah semuanya tuh menurut gue sama gitu. Belajar juga, materi yang dipelajari juga sama gitu. Setuju nggak sih lo siswa dituntut memahami seluruh pelajaran? Kenapa? Gue nggak setuju. Gue nggak setuju sih, kayak misalnya ikan disuruh manjat pohon kan nggak bisa. Jadi nggak mesti lu bisa semua pelajaran. Yang penting satu pelajaran lu kuasain aja. Saya tidak setuju karena Anda tidak bisa menilai, apa sih kata itu kan? Ikan. Menilai ikan dari cara manjat pohon. Menurut gue sih enggak. Gue setuju, tapi untuk nggak didalemin. Jadi menurut gue untuk SD itu, untuk awal sekolah dasar, diperkenalkan nih, ada apa aja variabelnya, itu menurut gue cocok dan bagus. Sebetulnya kalau untuk mempelajari sih mungkin menurut gue iya, cuman kalau untuk menguasai itu nggak harus sih, karena kita semua kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Guru aja cuma belajar satu mata pelajaran gitu, tapi masa murid dituntut buat semua belajar apa yang sebenarnya nggak disuka gitu. Selain pelajaran, ilmu apa yang lo dapet saat sekolah? Mental sih gue bilang. Kalau di SMA ya, terutama di SMA gue. Ya mungkin tata krama, terus sikap sama orang yang lebih tua, terus gimana cara nyayangin yang lebih muda. Sosial lah, pergaulan bro. Ilmu nongkrong sih itu yang paling nggak ada tuh, kalau lu nggak sekolah lu nggak bisa nongkrong cuy. Selain pelajaran, yang ilmu yang gue dapet adalah cara bolos tanpa ketahuan, cara nakal tanpa diketahui orang-orang, dan pencitraan. Bersosialisasi sih. Maksudnya dengan gue mengobrol sama orang, entah itu yang lebih tua atau lebih muda, dan kebanyakan itu gue dapet dari gue nongkrong sih. Jadi bisa menambah relasi, jadi teman baru gitu. Seru-seru. Apakah aturan yang banyak sama dengan mengekang murid? Aduh gimana ya jelasinnya? Tergantung peraturannya apa dulu nih. Kalau peraturannya emang bener gitu, ya nggak terlalu ngekang sih. Enggak, karena menurut gue kalau semakin banyak aturan, sometimes iya sih, cuman itu tuh jadi kayak ngebentuk kepribadiannya gitu loh, jadi lebih disiplin, mungkin jadi lebih ada etikanya gitu. Aturan emang untuk dijalankan, tapi ada beberapa aturan yang kalau menurut kita nggak logis ya kita bisa menentang itu gitu loh.
kalau aturan banyak kita juga sesekali lah harus ngeberontak gitu, karena ya buat perubahan gitu, buat perubahan dari kitanya. Kalau kita nurut mulu tuh nggak bakal ada sama sekali perubahan sih. Pandangan lu terhadap perpecahan atau konflik yang disebabkan hanya karena berbeda sekolah atau kampus? Namanya juga anak muda kan, terus wadahnya kurang banyak. Ya gimana sih orang anak muda ngelewatin sekolah lain atau ketemu orang sekolah lain, gengsinya tinggi kan, ya jadi pecah sih. Sebenarnya kalau udah umur sekarang, gue mikirnya ngapain sih kayak gitu. Karena hal ini bisa terjadi mungkin karena nggak tahu lagi apa yang dibela, jadi udah bela sekolah atau kampus aja lah daripada bela yang lain, daripada udah nggak ada yang gue bela lagi, jadi gue bela kampus gitu. Ngapain sih begituan, tawuran-tawuran, nggak ada gunanya. Menurut gue nggak benar sih, karena apapun masalahnya itu nggak usah lah ada ribut-ributan gitu. Kalau menurut gue itu suatu hal yang kekanak-kanakan sih. Kalau lu punya sekolah, gimana cara lu ngajar murid? Gue bakal ngajarin ada mata pelajaran yang kayak, maksudnya misalkan dari 10 mata pelajaran gitu, dia cuma suka 9 atau enggak 5 doang. Itu menurut gue, kalau gue sih nggak apa-apa, asal 5-5-nya itu ditekuni dengan benar gitu, dengan sangat tekun. Gue mending ngurusin duitnya aja, marketingnya ini dibanding jadi gurunya. Cuma kalau gue jadi gurunya, gue pasti ngajarinnya ini kayak Laskar Pelangi, terbuka. Jadi teriak. Yang pasti gue pengen anak-anak gue pintar ngomong. Gimana ya? Ya kalau gue sih ngajar kayak gue lebih bebasin aja. Lu suka di bidang apa? Nah, lu tempuh aja tuh bidangnya. Nggak usah semuanya lu mesti bisa. Mungkin guru-gurunya gue ini kali ya, gue kasih tahu jangan cari cara yang lebih alternatif, cara yang alternatif untuk ngajar murid yang keras lah intinya itu. Dan gimana caranya membuat murid tuh bisa jadi tertarik sama pelajaran lo, yang penting itu. Saran dan kritik untuk sistem pendidikan di Indonesia? Kalau secara umum, gua mengkritik apa ya? Ya jangan terlalu sering main duit lah. Kasihan orang-orang yang ilmunya mampu gitu buat masuk ke universitas atau sekolah tersebut, cuman jadi lengser gara-gara orang yang banyak duit gitu. Saran gue buat pendidikan di Indonesia, lagi pandemi gini harusnya dibuat atau nggak diganti gitu, atau nggak direvisi kurikulum yang terbaru. Perbanyak guru, PNS, terus perbaiki infrastruktur dan juga akses untuk di daerah-daerah. Saran gue sih ngeratain pendidikannya dulu buat Indonesia lebih maju gitu. Dan nggak ada justifikasi dari orang-orang yang nilainya jauh lebih jelek di nilai yang lain, tapi dia punya bakat lebih di nilai yang lain tuh harus dihargai. Jadi jangan disamaratakan.